Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Nika Yustina, NIM 1902 120828, Prodi Teologi Kristen, semester 5. Di sini saya akan membahas sebuah khotbah yang terambil dari temanya, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dalam mata kuliah homiletika 2, dosen pengampu Bapak Lukas MPDK. Di sini saya mengambil sebuah judul yang pertama, yaitu mempererat persaudaraan sesama. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema Natal yang telah dikeluarkan oleh VGI untuk kita tahun ini, yaitu menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa kita hidup di dalam dunia ini sebagai saudara-saudari yang satu di dalam Tuhan. Meskipun kita tahu pandemi COVID-19 ini sedang melanda dunia kita ini, tetapi tidak menghambat kita untuk tetap bisa menaburkan kasih terhadap persaudaraan sesama manusia. Justru kita sebagai saudara diharapkan untuk menunjukkan kasih melalui perbuatan dan tindakan kita yang nyata. Hal yang paling penting dalam menumbuhkan ikatan persaudaraan kita terhadap sesama adalah cinta, kesucian, kejujuran, serta harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena jika kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kasih yang akan kita taburkan tidak munafik, tetapi justru memberikan nilai kesucian, kemurnian, sukacita untuk mengasihi saya dan saudara. Baik, lalu ada pertanyaan, apa alasan mendasar kita harus menanamkan kasih persaudaraan terhadap sesama? Jawabannya, ada hal yang perlu kita ketahui bahwa kasih itu sangat penting untuk mewujudkan persaudaraan. Di sini saya mengambil ada 3. Yang pertama, karena kasih adalah jalan kebenaran bagi hidup kita, di mana terambil dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 10 yang berbunyi demikian. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesalan. Saudara-saudaraku, ketika kita mengasihi sesama kita, maka kita akan berada di jalan kebenaran. Karena kasih itu adalah suatu wujud cara untuk mempersatukan persaudaraan kita. Karena dengan kasih kita akan hidup dibenarkan oleh Tuhan. Karena kita saling mengasihi sesama. Yang kedua, kasih adalah iman Kristiani, yaitu yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Maknanya cukup sangat berarti. Sebagai manusia, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, mengasihi adalah dasar iman Kristiani kita. Karena kita sudah diajarkan untuk mengasihi saudara kita, mengasihi sesama kita. Karena dengan begitu, kita percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang benar-benar pengikut Tuhan yang sejati. Di mana kita merangkul sesama kita, di mana kita bersama-sama untuk mencari kebenaran akan kehendak Tuhan, yaitu untuk saling bersatu bersama-sama, saling menyayangi, saling melengkapi dengan kasih persaudaraan yang erat di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, kasih adalah hukum Taurat, di mana yang terambil dalam kitab Roma pasal yang ke-13 hingga ayat yang ke-8. Yang berbunyi demikian. Kasih tidak berbuat jahat,
terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara-saudaraku, kita tahu hukum kasih ini adalah ada di dalam hukum Taurat, di mana yang menjadi sumbernya adalah Alkitab. Alkitab ini adalah sumber hukum pengetahuan akan kehidupan kita, di mana kita melakukan dan melaksanakan apa yang sudah dikehendakkan Tuhan, apa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita, yaitu melalui hukum Taurat ini adalah kunci di mana kita harus bisa menyayangi, saling bisa mendukung, menghormati. Karena dengan begitu, cinta kasih akan saudara kita akan semakin bermakna, akan semakin melengket di dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat, kasih adalah ajaran dan tindakan nyata, di mana yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Saudara-saudaraku, kasih itu tidak hanya kita ucapkan melalui ajaran yang cuma hanya kita ucapkan melalui perkataan kita. Kasih itu bisa kita lakukan dengan tindakan nyata kita. Seperti ketika kita menolong orang lain, itu adalah suatu hal, tindakan nyata kita menunjukkan bahwa kita sudah mengasihi sesama kita. Ketika teman kita membutuhkan bantuan, keluarga kita membutuhkan kita ada di situ, kita ada bersamanya, kita bersama-sama mencari solusi akar masalah yang dihadapi. Karena dengan kasih kita bisa menjadi saudara, karena dengan cinta kita menjadi satu dalam Tuhan. Maka dari itu saudara-saudaraku, wujudlah kasih terhadap sesama. Jangan saling membenci, tapi salinglah mengasihi antar sesama manusia. Baik, kita masuk ke dalam penutup. Natal yang boleh kita rayakan bersama hari ini merupakan suatu tindakan yang tidak hanya memperingati kelahiran Yesus Kristus saja atau sebuah pesta, tetapi melalui Natal ini kita kembali disadarkan bahwa begitu pentingnya sukacita dan damai sejahtera yang boleh kita terima dan rasakan hingga saat ini. Sehingga kita selalu hidup dalam kecukupan dan sukacita yang datang dari kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu, dari segenap orang yang percaya, kita patut mengucap syukur dan selalu mengasihi sesama dengan damai sejahtera. Karena kasih adalah wujud cinta persaudaraan kita. Karena kasih yang bisa membentuk kita menjadi saudara yang seiman di dalam Yesus Kristus. Karena kasih adalah pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena kasih yang akan membawa kita ke dalam kebenaran. Karena kasih adalah cinta sejati yang tidak bisa ukur dan dibeli. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.